Halo Kacruiter, kembali lagi bersama Gearbox Indonesia. Kali ini Gelap. kita akan mencoba konsep baru. Nanti kita akan jelaskan program penjualan beserta nanti kita akan review mobil yang terlaris dari salah satu brand yaitu Wuling. Ada 3 mobil listrik. Nah, kali ini kontennya khusus tentang mobil listrik dari pabrikan Wuling. Kita tanya promo penjualannya apa aja yang menarik. Siapa tahu teman-teman lagi nyari mobil listrik. Langsung aja teman-teman, ini sudah ada konsultan marketingnya. Nyala kan ini? Nyala. Oke, udah nyala. Udah ada konsultan marketingnya. Hai, Ayu dari Wuling Ciputat. Ayu Nocturnal dari Wuling Ciputat. Oke. Nah, yuk. Karena ini konten spesial, nanti kontennya terbagi menjadi 2. Part pertama itu ada promo penjualan. Boleh. Yang keduanya nanti ada bisa intip, dashboard, atau review tentang salah satu unit dari yang kita promokan. Boleh banget. Nah, sekarang kan lagi spesial nih. Kita mau membahasnya brand mobil listrik, seluruh mobil listrik dari Wuling aja nih. Boleh dong, boleh Nah, banget. boleh kan? Boleh dong. Oke. Dengan senang hati. Siap, dengan senang hati katanya. Khusus untuk Gearbox Indonesia. Yoi. Karena ini sombong banget. Biasanya diajak syuting nggak mau. Nggak mau kita. Nah, sebelum kita promo penjualannya terkait ini, mungkin teman-teman yang berminat nanti bisa komunikasi dengan Ayu di 08568993 450 atau Instagram Ayu di @sayulstari. Udah ganti? Udah ganti. Media sosmed lainnya? Di sosmed lainnya paling Yuyayu Channel, itu YouTube Ayu. Oke, YouTube. Oke, langsung aja ya. Langsung kita dong. ke promo penjualannya. Boleh. Di depan kita ada mobil listrik pertama dari Wuling, Betul. yaitu Wuling REV. Betul. Ini dia adalah mobil listrik generasi pertama dari Wuling. REV dia memiliki 3 tipe. 3 tipe. Yang pertama itu tipe tertinggi REV Long Range dengan jarak tempuh sejauh 300 km. 300. Yang kedua ada REV Standard Range dengan jarak tempuh sejauh 200 km. Siap. Dan yang ketiga ada REV Light yang dibagi menjadi 2 jarak tempuh. Oh. Yaitu ada 200 km dan ada 300 km. Bedanya sampai 100 ya? Iya. Apa bedanya? Itu sama-sama light tapi range light. jaraknya jauh banget. Betul. Jadi yang membedakan hanya dari range-nya aja. Semua fitur sama. Semua fitur sama untuk light. Oke, langsung ke promonya yang menarik. Boleh dong untuk Hitungan promonya, fix ya? Hitungan fix. Ya, oke. Ini jadi nggak ada. pokoknya hitungan paling murah. Kalau ada yang lebih murah bisa beli di sana. Siap. Oke. Jangan beli kayu kalau ada yang lebih murah. Nah, untuk di REV ini kebetulan yang ready stock dan juga yang masih ada stok atau yang masih pembuatan stok itu hanya ada di tipe REV Light jarak tempuh 300 dan REV Long Range 300. Nah, di sini juga sudah buatkan untuk hitungan spesialnya. Siap. Untuk REV Light dengan jarak tempuh sejauh 300 km. DP minimnya teman-teman cukup bayar DP di 3 juta aja. 3 juta DP minim? 3 juta DP minim. Angsurannya di 4.185.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Itu yang jaraknya 300 ya? Itu yang jaraknya 300 dan DP-nya di 3 juta DP minim. Oke, selanjutnya? Selanjutnya Ayu ada opsi lain atau pilihan lain. Ini DP-nya teman-teman cukup bayar DP di DP di 23 juta. Oke, 23 juta. Angsurannya di 3.767.000, tenornya selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Itu dengan tipe LED yang sama ya, yang LED, 300 ya? LED yang Cuma sama, beda program kreditnya aja ya? Betul, beda hitungan simulasinya aja. Yang lainnya nanti untuk tipe-tipe long range dan lainnya nanti tinggal komunikasikan sama Ayu. Betul. Sekarang kita ke mobil kedua. Boleh. Untuk mobil kedua ini ada Wuling Bingo EV. Ini juga mobil generasi kedua listrik dari Wuling yang dikeluarkan di Indonesia. Langsung. Kebetulan mobil ini yang paling laris itu di tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Karena dia memiliki 3 tipe. Dengan jarak tempuh yang pertama itu REV Wuling Bingo. Wuling Bingo. Yang pertama itu kita ada Bingo EV dengan jarak tempuh sejauh 333 km dengan pengecasan AC saja. Belum DC ya? Betul. Yang kedua itu Wuling Bingo EV dengan jarak tempuh yang sama di 333 km. Namun dia pengecasannya sudah AC dan juga DC.
Nah, untuk tipe yang paling tinggi, tipe tertinggi ini ada Wuling Bingo EV dengan jarak tempuh sejauh 410 km dengan pengecasan AC dan juga DC. Oh, udah dua-duanya, udah bisa fast charging berarti. Betul. Ya, langsung. Langsung Promonya. nih promonya. Yang menarik ini ada di tipe tertinggi dengan harga on road Jakarta dibanderol di harga 408 juta. Teman-teman bisa pembelian harga cash cuma di 332 juta, sudah free asuransi ori selama 1 tahun. Lumayan. Oh iya, untuk REV pun tadi sama Sama ya? sama free asuransi untuk cashnya. Oke. Betul. Nah, Itu. di sini juga sudah buatkan hitungan simulasi kredit terbaik, termurah pokoknya teman-teman. Oke, buktikan. Buktikan, DP minimnya teman-teman cukup bayar DP di 14 juta. 14 juta? Angsurannya di 6.936.000 dengan tenor selama 5 tahun. 5 tahun. Itu DP minim. Itu DP minim. Ingat ya, harga OTR ini 408 juta. 408 Bisa DP di juta. 14 juta loh. Oke. Nah, untuk opsi lainnya, Opsi lain? DP-nya di 54 juta. 54 juta. Angsurannya di 6.111.000 dengan tenor selama 5 tahun. Sama 5 tahunnya 60 apa 59? 60 bulan. Berarti ADDB. 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 Nah, itu untuk paket Wuling Bingo, Bingo EV. betul. Itu yang seri tertingginya. Itu tipe tertinggi. Tipe tertingginya. Yang tipe terbawahnya nanti tinggal komunikasikan dengan Ayu. Sekarang Boleh. mobil yang terakhir. Mobil yang terakhir. Ini dia mobil tipe terakhir atau generasi terbaru. Terbaru juga. Dengan fitur yang lebih komplit. Oke. Sudah dilengkapi dengan fitur ADAS, kamera 360, pokoknya mobilnya keren banget dan nyaman banget. Siap. Wuling Bingo EV ini memiliki satu tipe dengan jarak tempuh sejauh 460 km. Oke, Wuling Cloud EV, 460. sorry. Wuling Cloud EV Cloud dengan EV. jarak tempuh sejauh 460 km. Lupa dia sama produknya dia nih. Oke, terus. Lupa. Jadi ABC. Oke. Nah, untuk mobil ini juga masih ada subsidi dan juga tentunya sudah ada diskon dealer. Siap. Yang dimana kalau teman-teman pembelian cash ini mulai dari 395 juta aja. 395 Dari harga juta. on road Jakarta di 438 juta. Nah, udah kelihatan Tuh. cashbacknya. Untuk angsurannya atau Oke. hitungan simulasi kreditnya, Simulasi kreditnya DP-nya ini cukup bayar DP di 34 juta. 34 Angsurannya di 7.776.000 dengan tenor selama 5 tahun. 5 tahun. Oke. Tapi ada opsi lain. Silakan. Karena ini OTR-nya cukup lumayan besar, Oke. jadi Ayu juga buatkan hitungan yang lumayan besar juga dengan Ah, angsuran rate yang minim. spesial? Betul. Oke, siap. Bukan spesial lagi ini mah. Pokoknya harus beli. Kalau ada yang lebih murah, beli di sana aja. Jangan, harus di Ayu. Oh, berarti lu bisa lebih murah lagi. Itu dia. Oke. DP-nya, DP rate spesialnya ini Ayu sudah buatkan dengan DP di 104 juta aja. Oke, 104 juta. Angsurannya di 6.333.000 dengan tenor selama 5 tahun. 5 tahun. Oke. Semua dari 3 unit itu dapat benefitnya apa kalau belinya di Ayu? Untuk benefit atau after sales dari Wuling itu sendiri, ketiga mobil ini sudah dilengkapi atau sudah mendapatkan lifetime warranty atau garansi seumur hidup yang terdiri dari 3 komponen penting yang ada di mobil listrik nih Kasamaan. Baterai Yang pasti. pertama itu baterai, yang Ah. kedua penggerak rodanya, Oh, penggerak roda. yang kedua seluruh elektrikal kelistrikannya itu digaransi seumur hidup konsumen tersebut. Oke. Gitu. Yang ketiga itu yang Ketiga. elektrikal. Siap. Dan untuk dan selain lifetime warranty, mobil ini juga sudah mengcover free extensive free maintenance. Untuk REV itu selama 8 tahun. Untuk Bingo EV dan juga untuk Cloud EV ini selama 15 tahun atau 155.000 km. Siap. Udah, cukup ya? Masih ada. Apalagi? Ayo. Dan untuk si Bingo EV dan juga Ah. Cloud EV ini masih free pemasangan charging device atau tambah daya maupun pasang meteran baru. Siap. Dan juga tentunya untuk seluruh mobil ini masih mendapatkan charging device senilai 7 juta, tapi selain REV Lite 300. Oke. Jadi untuk REV itu yang dapat hanya tipe tertinggi aja yang long range. Oke. Untuk Bingo dan juga Cloud dia sudah dapat. Sudah dapat Tuh, semuanya. Sudah dapat. Oke. Pertanyaan terakhir, sebelum nanti saya akan nge-review salah satu dari 3 unit Boleh ini. dong. Dari 3 ini, mana yang penjualannya terbanyak? Penjualan terbanyak masih dipegang oleh generasi pertama yaitu Wuling REV. Oke teman-teman, itu aja sekitar promo penjualan. Selanjutnya saya akan membahas
atau mereview mobil yang penjualannya terbanyak. Boleh. Terima kasih Kak Yu. Nah Kak Ceruter, kita coba menurut konsultan marketingnya, Wuling REV adalah mobil yang penjualannya paling banyak dari produk mobil listrik Wuling lainnya. Wajar juga sih, karena ini versi listrik pertama yang dikeluarkan oleh Wuling. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mereview interior yang ada di dalam Wuling REV. Kenapa ini jadi mahal? Tentunya satu, pasti ada kenyamanan untuk sisi berkendaranya. Oke, kita langsung aja. Untuk joknya, ini sudah kulit. Ini konsepnya sih sebenarnya kayak ventilated seat, tapi kayaknya belum deh. Belum ada ventilated seatnya. Dia untuk maju mundurnya masih manual. Terus untuk recliningnya juga masih manual. Nah, masih manual banget. Tapi untuk kelembutan dia lumayan nyaman, dan kebetulan untuk udah kayak semi bucket, terus juga tinggi, walaupun ini sistemnya bukan menyatu ya, headrestnya itu menyatu dengan keseluruhan joknya. Nah untuk warnanya sendiri terhitung warna cerah, dia warnanya abu-abu. Ini juga lumayan melompong, namanya mobil listrik karena untuk transmisinya dia sudah berubah putaran. Armrestnya untuk headrestnya lumayan tinggi. Ini. Nah, kita bahas langsung ke dashboardnya. Tidak ada yang menarik, terkesan elegan sekali, tidak ada banyak lekukan dan lain sebagainya. Menurut saya jadi sangat simple tapi elegan. Nah, untuk pengaturan AC-nya kita mulai dari sini ya. Ini sudah ada untuk konsol box untuk tempat penyimpanan. Untuk semburan AC-nya, walaupun mobilnya kecil, dia ada 4 ternyata. 1, 2, untuk di tengahnya ada 2, dan bagian driver, paling kanan dari driver ada. Jadi ada 4 semburan AC. Nah, untuk pengaturan AC-nya juga menarik sekali. Emang ini mobil longgar banget ya, namanya listrik, jadi tidak terganggu oleh apapun, jadi lebar, bisa disimpan ya, teman-teman bisa nyimpen tas bawaan gitu, bisa di depan juga, enggak terlalu mengganggu. Untuk pengaturan AC-nya dia sudah pakai tombol-tombol, tinggal klik nyalain, terus untuk pengaturan suhunya tinggal diputar sama. Nah, terus dia juga sudah ada defoggernya. Nah, ini mobil listrik walaupun kecil, dia untuk pengaturan berkemudinya dia ada 2, ekonomi atau ekonomi dan sport. Jadi dia sudah ada pengaturan sportnya juga, mantap ya. Nah, untuk head unit sama MID-nya menyatu. Ini head unit dan sebelah sini MID-nya. Nah, kira-kira adalah 10 inan atau sampai 11 menyatu, tidak terpisah. Oke. Nah, kita coba agak maju. Boleh dong. Nah, ini yang menarik nih untuk pengaturan transmisinya ya. Jadi kalau misalkan mobil konven dia selalu pakai tuas, tapi kalau untuk mobil listrik khususnya REV, semua varian REV itu pakai putaran. Nah, di sini ada tulisan P parkir, R rear, dan netral, terus D drive. Nanti biasanya ada notifikasi warna di sini. Misalkan posisinya di R, nanti yang nyala di bagian R-nya. Simpel sekali. Ini auto 2 ini ternyata untuk pengaturan jendelanya. Jadi untuk pengaturan jendela 2 bagian depan, terus sudah menggunakan electric parking brake, ditambah juga ada auto hold-nya. Menarik. Tentunya sudah ada seat belt, dua-duanya sudah pasti itu mah. Nah, kita ke bagian kemudinya. Untuk pengaturan joknya, ya. Untuk pengaturan joknya dua-duanya masih manual ya. Kanan kiri driver masih manual. Nah, setirnya sudah dibalut dengan kulit. Ada 2 warna, jadi untuk pengaturan tombol dia untuk di setirnya sudah ada audio steering switch, dan juga pengaturan untuk di head unitnya ada beberapa. Nah,
ini juga sudah ada voice command, sudah ada juga IOV-nya, jadi ya lumayan komplit lah. Dia sudah didukung Android Auto, Apple CarPlay, lumayan menarik. Nah, kita ke sisi tombol ininya. Nah, ini untuk pengaturan spionnya, kanan kiri tinggal diputar, nanti tinggal diatur. Oke, dan ini untuk pengaturan lampu, pencahayaan lampunya bisa dinaikin atau bisa diturunin. Ini ada levelingnya sampai 3 strip. Menarik. Untuk setirnya sendiri dia masih tilt steering, tapi belum teleskopik, cuma ada tilt steering, lumayan lah. Menarik, simple sih ya, harganya juga murah. Terus untuk di bagian door trimnya tidak ada apa-apa, karena untuk pengaturan naik turunnya jendela itu ada di tengah, jadi dia cuma ada soket untuk buka tutup. Terus ininya juga ini untuk tuas membuka jendelanya. Terus di sini ada beberapa konsol untuk tempat penyimpanannya. Jadi sederhana, enggak terlalu banyak una-inu, tapi menarik ya. Useful semua yang ada di interior Wuling REV ini. Mungkin itu aja review singkat tentang dashboardnya. Ini saya ingatkan lagi, ini bisa menampung penumpang sampai 4 orang. Jadi bagian belakang bisa 2 orang. Ya baiknya sih anak kecil, tapi orang dewasa pun masih bisa muat. Itu aja Sobat Gearbox. Bagi teman-teman yang berminat untuk membelinya, sudah ada videonya di awal. Silahkan komunikasikan dengan sales marketing. Thank you for watching.